Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu. Ketemu lagi di channel kesayangan kita ini, Doris Rizky Omewang Desor, bertepatan dengan malam takbir, yaitu hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Selamat saya ucapkan untuk kaum muslimin sesama seiman dan muslimat di seluruh KRI khususnya dan di seluruh negara. Hampir dekade 2 tahun kita merayakan hari-hari besar keagamaan di tengah-tengah pandemi. Bahkan sekarang kita tidak bertanya lagi mau korban apa, tapi banyak korban perasaan. Dimana PPKM masih berlaku, yang dimana penyekatan di daerah-daerah tertentu yang mengatur segala macam mobilitas rakyat kecil mau tidak mau pun terdampak. Kita sekarang hanya menginginkan COVID atau penyakit ini hilang, ya, bukan hati nurani kita yang hilang, tapi COVID yang hilang. Karena apa? Sekarang banyak rakyat sudah cerdas, sudah melihat di berbagai informasi dari HP ini sekarang cepat, ya. Banyak terjadi satuan tugas yang di lapangan dengan kesewenang-wenangannya mengatur untuk menutup usaha-usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat yang bawah. Sebenarnya ada juga yang humanis, ada juga yang langsung memberikan solusi, yang terekspos langsung di HP. Dan masyarakat ini sekarang sudah pinter, sudah mempunyai kecerdasan untuk menilai bagaimana taraf keberhasilan dari PPKM yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya hanya untuk mempersempit ataupun untuk memberikan penyebaran dari COVID ini menurun, ya. Ya, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada aturan agama. Di saat hari raya Idul Adha ini ada sebagian di daerah-daerah tertentu yang zona merah yang melarang ataupun meniadakan sholat Idul Adha di masjid ataupun di tempat-tempat kerumunan. Tapi alhamdulillah di tempat saya masih dalam keadaan zona hijau, jadi masih bisa dilakukan, dan itu akan membuat kita kaum muslimin bisa khusyuk untuk merayakan dan untuk melakukan sholat Idul Adha besok pagi. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan penyembelian kurban pun bisa nantinya distribusinya bisa dilakukan secara merata dan dilakukan dengan sesuai aturan kaidah Islam. Mudah-mudahan yang menonton selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, yang sakit segera disembuhkan, karena di musim ini, musim yang biasa orang bilang pagebluk, ya, dimana sekarang kita kurang menjaga imun, pasti akan jatuh sakit, dan itu memerlukan waktu yang agak lama.
saya kemarin itu hampir mau tidak mau harus berteman dengan obat pil ya, hampir 14 harian. Jadi kuncinya adalah kita memupuk imun kita menjadi kuat dengan cara apa? Dengan cara bahagia. Jangan berpikir yang hal yang negatif ya. Makan tetap 3 kali sehari dan tetap menjaga keyakinan kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah. Karena apa? Allah, apabila kita ingat, Allah akan membantu. Yang belum mensubscribe, silahkan. Apabila ini menghibur dan bermanfaat, silahkan di-subscribe ya. Terus apa yang saya ingin katakan di sini? Ada juga yang sebagian dari daerah-daerah tertentu yang memang menyetujui tidak memposting hal-hal yang berkaitan dengan penyakit atau pandemi COVID ini. Jadi ada di daerah-daerah tertentu seperti daerah Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan sekitarnya memang sepakat untuk tidak memberikan atau mengupload tentang berita-berita yang berkaitan dengan penyakit COVID ya. Karena apa? Tujuannya hanya untuk menenteramkan masyarakat yang ada di sekitar ya. Dan juga ada pula yang menolak PPKM. Ini ada di wilayah Indonesia bagian timur, tepatnya ada di Ambon ya. Ada beberapa aliansi masyarakat yang turun ke jalan yang menentang langsung tentang adanya PPKM, karena ya ada hal-hal yang dirasakan oleh rakyat kecil itu, dampaknya itu menyakitkan ataupun merugikan itu ada di rakyat kecil ya. Karena rakyat kecil dihimbau tetapi mungkin solusinya tidak diberikan. Apalagi rakyat kecil mempunyai beberapa keluarga yang harus dihidupi, dinafkahi. Ya kalau urusan perut ini pasti akan bergejolak, dan mudah-mudahan pemerintah dengan arif dan bijaksana memberikan peraturan dan juga memberikan solusi yang baik kepada masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang terkena dampak ini adalah masyarakat yang nantinya pasti akan turun ke jalan apabila semakin terinjak-injak ya. Karena sekarang banyak para petugas-petugas di lapangan yang melakukan himbauan-himbauan secara kasar ya, secara ibaratnya secara tidak humanis, dan itu bisa kita lihat di berbagai macam uploadan yang ada di HP atau internet. Oke, mudah-mudahan kita selalu disehatkan, dijauhkan dari segala mara penyakit, mara bahaya, dan selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan di hari Idul Adha ini kita jangan berkorban perasaan ya, tetapi mudah-mudahan kita berkorban untuk saudara-saudara kita yang seiman. Kita membantu rakyat, saling membantu, berbagi, karena berbagi itu adalah indah. Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali Tuhan, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali rakyat. Jadi kita berbagi, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah untuk saudara-saudaraku, untuk yang seiman, untuk seluruh umat muslim yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Dari rumah saya mengucapkan laporan reportase cukup sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan. Ini hanya adalah sebuah hiburan semata, tidak ada untuk bertujuan menjatuhkan antara individu ataupun kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.